Assalamualaikum, semoga kita semua dalam keadaan sehat batiniah ada zohiriah kita sehingga kita kuat menjalankan kewajiban sebagai hamba sehingga Allah dan Rasul-Nya ridho terhadap apapun yang kita jalankan. Wahai Tuanku, semoga salam Allah tetap tercurah padamu. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepadamu. Kami bermaksud bersentuhan dengan rohanimu, dan kami berharap berkahmu untuk menolong kami, menyejukkan kami dengan siraman yang berasal darimu, sesuai dengan tekad dan pencapaianmu selama ini. Sahabat Lintas Dimensi, pada kesempatan kali ini tim Lintas Dimensi silaturahmi di Makbaro Mbah Arya yang ada di Kecamatan Ciseeng, Bogor. Sebelum kita tapak tilas siapa beliau, kita akan mengingat sejarah seorang ulama dan mursyid thariqah yang dikenal sebagai Mbah Arya di Megamendung, Bogor. Dan apakah yang ada di Kecamatan Ciseeng ini merupakan petilasan beliau, wallahu a'lam. Wahai Tuanku, semoga salam Allah tetap tercurah padamu. Wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepadamu. Kami bermaksud bersentuhan dengan rohanimu, dan kami berharap berkahmu untuk menolong kami, menyejukkan kami dengan siraman yang berasal darimu, sesuai dengan tekad dan pencapaianmu selama ini. Sahabat Lintas Dimensi L4L Arya Baya, lebih dikenal masyarakat Bogor Mbah Arya Rahia, makamnya menjadi salah satu situs keislam di Bogor. Perlu ditelusuri sejarah. Siapakah Arya Baya ini dan bagaimana peran di masanya dalam perkembangan Islam di Bogor dan sekitarnya? Inilah yang menjadi pertanyaan kami untuk mengajak para pembaca menelusuri jejak sejarah, agar kita dapat menghargai perjuangan di masa lampau dan menjadi pembelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Penelusuran historis. Arya Baya merupakan sosok penyebar agama Islam yang berasal dari Sukapura, salah satu kabupaten pada masa Kesultanan Mataram. Sekarang Sukapura lebih dikenal dengan Tasikmalaya. Beliau keturunan ke-22 dari Raden Angga-Dipa I, bergelar Raden Temunggung Wiradaha III yang dipanggil Mbah dalam Sawidak, yang hidup pada tahun-tahun 1674 sampai tahun 1723. Pencarian data Arya Baya agak sedikit kesulitan. Namun ketika melacak, Raden Angga-Dipa I dapat terlacak sebagai salah satu pemimpin kerajaan Sukapura ketiga, penerus Raden Ngabehi Wirawangsa, bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha I, yang dikenal dalam Pasir Beganjing, yang berkedudukan saat itu di Lewiloa, Sukaraja, tahun 1641 sampai tahun 1674. Sebelum Raden Angga-Dipa ada generasi bernama Raden Jayamanggala yang bergelar Raden Tumenggung Wiradahan II dengan panggilan dalam Tamela. Leluhur Sukapura jika dilacak berasal dari kerajaan Pajang, yaitu Pangeran Kusuma Diningrat merupakan leluhur Sukapura yang berasal dari kerajaan Pajang. Dia merupakan salah satu pewaris tahta kerajaan pada waktu itu. Oleh karena itu sewaktu terjadi perang saudara antara Pajang dan Mataram, karena Pangeran Kusuma Diningrat belum dewasa, dia dititipkan pada Sultan Demak. Sambil menunggu peperangan selesai, Pangeran Kusuma Diningrat mengembara mencari ilmu, dan sampailah di tanah Sunda, tepatnya di Kampung Padarek, Kecamatan Cigalontang. Dia mendapat julukan Pangeran Dago Jawa. Kabupaten Sukapura berdiri setelah Perang di Pati Ukur pada tanggal 16 Juli tahun 1632. Yang tertuang dalam Piagam Sultan Mataram. Arya Baya adalah keturunan keluarga Sukapura, yaitu dari Dalem Wiryawangsa yang menjadi Bupati pertama Sukapura. Bupati Sukapura I diangkat menjadi Bupati oleh Sultan Mataram pada tahun-tahun 1632 sampai tahun 1674 dan diberi gelar Raden Tumenggung Wiradadaha yang memiliki arti prajurit yang gagah perkasa, serta berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Setelah Bupati Sukapura I tidak menjabat lagi sebagai bupati, maka jabatan tersebut diduduki oleh Dalem Tambela. Kemudian jabatan sebagai bupati diteruskan oleh Raden Angga-Dipa. Raden Angga-Dipa dikenal dengan sebutan Dalem Sawidak. Sebutan ini menunjukkan bahwa Raden Angga-Dipa memiliki 62 orang putra dan putri dari beberapa orang istri. Pada masanya, Sukapura pernah mengalami masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Sukapura pada masa pemerintahan Raden Angga-Dipa. Pada masa pemerintahan Raden Angga-Dipa,
Kabupaten Sukapura menjadi pusat gerakan Tarekat Satariyah di Asia Tenggara. Ulama besar pemimpin gerakan Tarekat Satariyah yang setia mendampingi Raden Anggadipa dalam menjalankan pemerintahan yaitu Syekh Abdul Muhyi. Raden Anggadipa mampu menjadi penopang syiar agama Islam yang berjalan tanpa menimbulkan gejolak dan konflik. Raden Anggadipa wafat pada tanggal 9 Mei tahun 1726 dan dimakamkan di Baganjing, Sukaraja, berdampingan dengan makam Raden Tumenggung Wiradadahai yang merupakan Bupati pertama Sukapura. Berikutnya nama-nama pemimpin Sukapura yang terbagi pada 3 periode. Ada periode Sukapura tahun 1632 sampai tahun 1628, periode Manonjaya tahun 1829 sampai tahun 1901, dan periode Tasikmalaya 1901 set sekarang. Periode Sukapura berkedudukan di Lewiloa Sukaraja dengan pimpinan Raden Ngabehi Wirawangsa. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadahai dipanggil dalam Pasir Beganjing tahun 1641 sampai tahun 1674. Raden Jajamanggala. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha II dipanggil dalam Tamela 1674. Raden Anggadipai. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha III dipanggil dalam Sawidak tahun 1674 sampai tahun 1723. Raden Subamanggala. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha IV dipanggil dalam Pamijahan tahun 1723 sampai tahun 1745. Raden Secapati. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha V dipanggil dalam Sri Lanka tahun 1745 sampai tahun 1747. Raden Jaya Anggadireja. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha V dipanggil dalam Siwarak tahun 1747 sampai tahun 1765. Raden Jayamanggala II. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VII dipanggil dalam Pasir Tando tahun 1765 sampai tahun 1807. Sedangkan periode Manonjaya Raden Anggadipa II. Bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha VIII dipanggil dalam Sepuh tahun 1807 sampai tahun 1837. Raden Tumenggung Danudiningrat tahun 1837 sampai tahun 1844. Raden Tumenggung Wiratanubaya dipanggil dalam Sumeren tahun 1844 sampai tahun 1855. Raden Tumenggung Wiraadekdana dipanggil dalam Bogor tahun 1855 sampai tahun 1875. Raden Tumenggung Wirahadiningrat dipanggil dalam Bintang tahun 1875 sampai tahun 1901. Periode Tasikmalaya Raden Tumenggung Prawirahadingrat tahun 1901 sampai tahun 1908. Raden Tumenggung Wiratanuningrat tahun 1908 sampai tahun 1937 berkedudukan di Tasikmalaya. Pada masa pemerintahan ini tepatnya tanggal 1 Januari tahun 1913 Kabupaten Sukapura diganti nama menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Mbah Arya Baya yaitu Tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah ini banyak melafalkan kalimat-kalimat tauhid dan Asmaul Husna sebagai bagian dari zikir. Ciri khas dari tarekat ini yaitu menggunakan tawasul nama-nama tokoh Islam besar sebelumnya ketika berzikir. Kemudian zikir tawasul ini sangat berkembang di wilayah Bogor dan banyak diamalkan oleh warga Bogor. Makam Mbah Arya Baya pertama ditemukan pada tahun 2000-an. Saat itu lokasi makam akan dijadikan proyek penanaman bunga mawar. Jejak Islam kali ini membahas tentang makam Mbah Arya Baya yang merupakan penyebar agama Islam di Bogor. Mbah Arya Baya merupakan sosok penyebar agama Islam di Bogor yang berasal dari Sukapura. Beliau merupakan keturunan ke-22 dari Raden Anggadipa yang hidup pada tahun-tahun 1675 sampai tahun 1723. Tidak seperti tokoh penyebar agama Islam lain yang umumnya memiliki keturunan ulama, Mbah Arya Baya ini merupakan keturunan Raden yang berasal dari Jawa Barat. Makam Mbah Arya Baya berada di Desa Pasir Angin, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Makam tersebut dibangun oleh ahli waris Mbak Arya Baya. Luas tanah pada bangunan makam Mbak Arya Baya yaitu sekitar 700 meter persegi. Dan luas bangunan makamnya berukuran 20 kali 30 meter yang dipasangi lantai keramik. Pada bangunan makam juga terdapat kubah tinggi yang memiliki diameter sekitar 10 meter. Pasir Songgong, Pasir Angin Kecamatan Megamendung. Makam Mbak Ara merupakan pesona budaya wisata keagamaan yang terletak di Desa Pasir Angin, Cipayung Kec, Megamendung Kap Bogor dengan jarak tempuh dari kota Cibinong diperkirakan sekitar 26 km menuju arah selatan, menyusuri Sungai Ciburial sebelah barat dengan alur jalan yang berliku-liku pada sebuah perbukitan. Maka tampak sebuah bangunan yang indah dan mewah yang dibangun oleh ahli warisnya. Adalah sebuah bangunan makam berukuran 20 kali 30 meter yang berlantai keramik dan terdapat kubah berdiameter kurang lebih 10 meter menjulang tinggi. Bangunan makam Mbah Arya dibangun di atas tanah wakaf H. Aceng yang 700 meter dilengkapi area parkir seluas 2000 meter sepanjang 100 meter berjajar warung makan dan warung perlengkapan yang menyediakan sarana ritual atau penyampaian pesan seperti buku-buku berisikan doa, perangkat alat sholat, persesajian berupa dupa, kemenyan, dan air dalam botol deldot. Hal ini disediakan bagi pengunjung yang akan mendoakan arwah bagi tokoh agama yang dimaksud. Menurut juru kunci, makam Mbah Arya merupakan makam keramat yang selalu banyak dikunjungi oleh para perziarah baik dalam maupun luar Jawa Barat. Menyebarkan agama Islam di Jawa khususnya di Jawa Barat, yang merupakan keturunan dari Ert Anggadipa yang hidup pada tahun-tahun 1675 sampai tahun 1723. Silsilah menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan susuhunan keluarga Sukapura yaitu dari Dalem Wiryawangsa yang menjadi Bupati Sukapura Kei diangkat menjadi Bupati oleh Sultan Mataram pada tahun-tahun 1632 sampai tahun 1674 kemudian turun pada Dalem Tambela. Baru pada Raden Anggadipa, silsilah keturunannya tidak mempunyai kejelasan khusus. Hanya saja tercatat bahwa beliau adalah keturunan anak yang ke-22 dari Ert Anggadipa. Dari keterangan juru kunci, pengunjung yang datang ke tempat ini mencapai 900 orang per bulannya dan pada saat hari-hari besar Islam Mulud, Muharram, Rayap pengunjung mencapai 2000 orang. Sahabat lintas dimensi, pada kesempatan hari ini tim lintas dimensi bukan berada di Megamendung akan tetapi berada di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Parung Bogor dan akan ziarah di MAKBARO Hamba Arya. Apakah beliau yang dimaksud dijelaskan di atas, wallahu alam. Semoga pada kesempatan ini kita semua selalu melihat diri kita yang hina ini sehingga sifat sombong pada diri kita terbelenggu dan hijab yang menyelimuti terbunasakan, amin ya robbal alamin. Mari kita simak penjelasan tentang apa itu syarat, toriko, hakikat dan marifat. Toriko atau tarekat secara bahasa berarti jalan. Sedangkan secara terminologi mutasawwifin diartikan sebagai jalan yang ditempuh seorang hamba menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang mempersempit pengertian tarekat dengan mendefinisikan sebagai jalan menuju marifat Allah. Beberapa tarekat yang tergolong tarikah mutabarah di Indonesia dan diakui oleh NU meliputi Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Syaziliyah, Tarekat Syatariyah, Tarekat Samaniyah, Tarekat Tijaniyah, Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Arti syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Istilah dalam ilmu tasawuf berikut contoh dan penjelasannya. Istilah syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat dikenal dalam ilmu tawasuf atau sufisme agama Islam. Juga merupakan 4 tingkatan spiritual umum dalam Islam. Berikut penjelasannya. Arti syariat. Kata syariat berasal dari bahasa Arab, dengan kata asal syarah, yang berarti hukum Allah SWT. Syariat adalah hukum dan aturan dalam agama Islam. Adapun hukum dan aturan tersebut bersumber dari kitab suci Islam, yakni Al-Quran dan Hadits. Hukum Allah dalam syariat itu tidak dapat diubah, berbeda dengan fiqh yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Syariat kerap digolongkan sebagai tingkatan paling rendah dalam ilmu tasawuf, jika dibandingkan dengan tarekat dan hakikat.
Meski begitu,